Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Rafael Leao tertangkap kamera melepas pelindung tulang kering dan keluar lapangan karena salah mengira telah ditukar. Pertandingan melawan Udinese jelas merupakan salah satu terburuk bagi beberapa tokoh penting tim seperti Conny De Winter hingga Massimiliano Allegri. Namun Rafael Leao tampaknya menjadi pemain yang mendapat paling banyak kritik setelah penampilan buruknya dari awal hingga berakhirnya pertandingan. Pemain nomor 10 itu menjadi starter sebagai penyerang tengah dan tidak mengherankan dia tidak terlalu bersinar pada peran tersebut sebelum bergeser ke sayap kiri pada babak kedua. Namun terlepas dari satu umpan bagusnya untuk Niklas Füllkrug, penampilannya kemarin malam jelas membuat para penggemar menjadi sangat frustrasi, termasuk Mimin. Hazan menangkap satu momen yang cukup unik pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-67 saat Udinese memutuskan untuk menarik keluar Nicolo Zaniolo. Leao yang memiliki nomor punggung sama pun mengira dirinya telah diganti sehingga penyerang Portugal itu keluar lapangan serta melepas pelindung kakinya. Nih Mimin kasih lihat videonya. Il tabellone luminoso segna il numero 10, il cambio è per Zaniolo, lui pensa che sia il destinato ad uscire. Allora guardatelo, questa immagine che quello che abbiamo mostrato, esclusive nostre, esce, proprio si toglie anche il parastico, si abbassa i cassettoni, si toglie il parastico, fa per uscire, proprio esce dal campo, il giocatore si gira e vedete però entra Piotrowski che gioca con l'altra squadra e allora esce Zaniolo, fa finta di niente, Leao si riprepara per giocare e poi torna immediatamente a mettersi sui parastico, la scena anche, insomma, nonostante il contesto poi non sia dei migliori lato Milan, però è una scena anche che ha dell'ironico, ovviamente, torna a giocare con un parastico in mano e poi si prepara per tornare alla partita. Forward Milano tetap setia mendukung tim meskipun Udinese telah unggul 3 gol di San Siro. Kemarin jelas bukanlah malam yang menyenangkan bagi para penggemar AC Milan setelah tim kesayangan mereka dipermalukan oleh Udinese di San Siro dengan skor telak. Setelah gol ketiga, sebagian penonton memutuskan untuk mulai meninggalkan tribun lebih awal karena kecewa dengan performa tim. Meskipun sebagian San Siro telah terlihat kosong atau mulai terlihat sepi, sisi Curvaso tetap terlihat ramai serta mereka terus bernyanyi untuk mendukung tim. Sebelumnya banyak kritikan terhadap ultras garis keras Milan itu karena mereka dinilai tidak cukup mendukung tim, tetapi sikap mereka kemarin sudah cukup menegaskan bahwa mereka tetap yang terdepan. Nih Mimin kasih video Curvaso tetap bernyanyi. Adriano Galliani memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden FIGC meskipun AC Milan mendukung menurut sebuah laporan. Gabriele Gravina telah mundur dari kursi jabatan presiden FIGC menyusul gagal lolosnya Italia ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Hanya kandidat yang telah dikaitkan, tetapi favorit saat ini yang didukung oleh Lega Serie A tampaknya adalah Marco Malago. Malago merupakan nama yang juga didukung oleh BP Marotta dalam beberapa pekan terakhir. Sikap ini tampaknya membuat beberapa klub kecewa dan salah satunya Milan karena mereka percaya Marotta dapat menggunakan pengaruh politiknya untuk membuat keputusan sepihak. Rossoneri pun memasukkan nama Galliani ke dalam kandidat dan bahkan mereka telah berbicara kepada pria 81 tahun itu tentang pekerjaan besar tersebut. Namun dalam sebuah wawancara dengan Corriere della Sera, mantan tangan kanan Silvio Berlusconi itu mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan mencalonkan diri. Berikut komentar yang disampaikan melalui akun X Francesco Nasato. Saya memikirkannya sangat lama dan saya merasa terhormat serta berterima kasih kepada klub-klub yang menganggap saya sebagai kandidat Lega Serie A untuk peran presiden FIGC. Tetapi saya tidak akan menerima undangan itu. Saya percaya bahwa presiden FIGC terbaik adalah Malago, tulisnya. Agen Rafael Leao berambisi untuk membawa kliennya menuju Barcelona pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Daniele Longo dari calciomercato.com melaporkan bahwa masa tinggal Leao di Milan tampaknya akan segera berakhir. Sebelumnya Diavolo telah mempertimbangkan untuk memperbarui kontraknya demi melindunginya dari minat dari tim lain, di mana kontrak penyerang Portugal itu akan berakhir pada tahun 2028 mendatang. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang terjadi dalam performa sang pemain di San Siro dan bahkan muncul rumor ketertarikan dari Barcelona dalam beberapa bulan terakhir. Jorge Mendes selaku agen sang pemain tampaknya cukup terobsesi untuk membawa Leao ke tim Katalan, sehingga pembicaraan dengan Juan Laporta
sementara telah diadakan. Namun semua ini akan tergantung apakah Barcelona akan menggunakan opsi pembelian sebesar 30 juta euro untuk Marcus Rashford, dan jika tidak, maka mereka tampaknya siap menawarkan 50 juta euro untuk membawa keluar Leao dari San Siro, meskipun kecil kemungkinan Rossoneri akan menerima tawaran tersebut. Manuel Ugarte telah ditawarkan ke beberapa klub Italia dan salah satunya adalah AC Milan menurut sebuah laporan. Nico Schira melaporkan bahwa Jorge Mendes selaku agen dari Ugarte sedang mengerjakan potensi kepindahan kliennya pada musim panas mendatang. Dia telah menawarkan jasa pemain 25 tahun itu ke beberapa klub Italia seperti Juventus, Napoli, hingga Rossoneri. Saat ini tidak ada pembicaraan konkret antara Milan dan Manchester United atau antara Milan dengan Mendes yang saat ini sedang berlangsung, tetapi mereka sedang mengevaluasi harga sang pemain. Harganya jelas akan menjadi kendala tersendiri mengingat harganya akan lebih dari 40 juta euro. Untuk Diavolo sendiri, tampaknya mereka tidak akan ikut ke dalam perburuan mengingat fokus utama manajemen adalah memperkuat lini pertahanan dan lini serang pada musim panas kali ini. Transfer ini cukup sulit terrealisasi bukan karena hanya harganya, tetapi lini tengah Milan dinilai sudah cukup layak dan mumpuni saat ini. Rafael Leao benar-benar kesal dengan ejekan yang diterimanya dari para penggemar AC Milan menurut sebuah laporan. Leao menjadi starter pada pertandingan melawan Udinese sebagai penyerang tengah. Dia berjuang keras pada posisi tersebut, tetapi performanya tidak membaik bahkan ketika dipindahkan sebagai sayap kiri. Jadi Max Allegri menariknya keluar pada menit ke-77 dan terdengar ejekan keras dari para penggemar Diavolo yang ditujukan kepadanya. Sekarang Il Garante mengutip Emanuele Baioccini dari Sky melaporkan bahwa ejekan itu tampaknya tidak akan menjadi bahan bakar bagi pemain nomor 10 itu. Sang jurnalis menggambarkannya dengan pria yang sangat murung dan dia benar-benar kesal, yang mana menunjukkan ejekan tersebut tidak ada gunanya bagi Leao maupun Milan. Pendapat sang jurnalis tidak ada salahnya meskipun itu bagian dari sepak bola. Terkadang mereka dicemooh dan terkadang mereka dipuji. Kita semua pasti setuju dengan pendapat Baioccini tentang masa bakti Leao, terlebih dari para penggemar yang sudah mengikuti Milan sejak lama. Leao itu sebenarnya benar-benar pemain yang luar biasa, tetapi kadang gak jelas seperti kemarin malam. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan telah kalah 3 dari 4 pertandingan terakhir, tapi mereka tetap yakin dapat lolos UCL menurut sebuah laporan. Beberapa minggu terakhir terasa sangat sulit baik untuk bagi para pemain maupun pelatih Massimiliano Allegri. Hanya sebulan lalu mereka merayakan kemenangan melawan Inter dan memangkas jarak pada derby della Madonnina. Sekarang mimpi Scudetto hampir dipastikan sirna dan bahkan berpotensi kehilangan kualifikasi Liga Champions musim depan. Namun menurut hasil prediksi Opta untuk Serie A, Milan masih memiliki peluang sebesar 85% untuk mengamankan posisi 4 besar dan juga kualifikasi UCL. Sementara itu, mereka juga berisiko sebesar 11% untuk turun kasta ke UEL dan 2% menuju UECL. Sebelumnya, peluang Rossoneri mengamankan UCL musim depan sebenarnya masih 90% sebelum mereka dibantai habis Udinese di San Siro. Berikutnya ada pertandingan melawan Verona yang jelas akan menjadi penentuan nasib Milan. Jika mereka kembali kalah, maka peluang untuk mengamankan zona 4 besar akan semakin kecil terjadi. Eusebio Di Francesco memberikan tanggapan lucu terkait kurangnya menit bermain untuk Francesco Camarda. Di Francesco berbicara dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube menjelang pertandingan melawan Bologna. Dia memberikan tanggapan lucu terkait situasi striker muda milik Milan itu. Berikut komentar pelatih Lecce itu. Camarda mencetak gol di pertandingan Bologna sebelumnya. Saya mendengar mantan pemain dan lainnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki ruang di Lecce. Tetapi apakah mereka tahu bahwa dia cedera? Bahwa dia mengalami cedera bahu? Atau apakah mereka tinggal di planet lain? Saya pikir pemuda itu sangat dipertimbangkan saat dia berada di bawah tangan saya, meskipun usianya masih sangat muda. Ketika orang mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan pemain muda, itu adalah suatu mengganggu ke saya karena itu adalah sebuah kebohongan. Ungkapnya. Carlo Pellegatti membela Massimiliano Allegri setelah mendapat kritikan akibat mengubah formasi melawan Udinese. Pellegatti memberikan respons balasan terkait kritikan keras yang ditujukan kepada Allegri setelah kekalahan melawan Udinese. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun Instagram miliknya. Semua orang berkata, cukup dengan formasi 352, membosankan, tidak menghibur, tidak spektakuler, kami menginginkan pertunjukan, kami adalah Milan. Ya, kami adalah Milan, tetapi kualitas skuad saat ini bukanlah Milan yang hebat. Allegri memahami hal itu ketika dia berulang kali mengatakan kepada kami bahwa dia tahu keterbatasan tim. Mengenal mereka, dia selalu maju dengan 352, baik karena kualitas pemain atau cedera, dia berhasil mencapai posisi kedua. Hari ini, keterbatasan struktural tim ini disorot, sementara itu media terus menampilkan kritikus dan komentator yang luar biasa. Ini akan menjadi minggu di mana mereka akan menyerang Allegri dan Milan. Mereka yang mengikuti saya harus mengerti bahwa kita hanya bisa mengandalkan Allegri karena Milan hanya memiliki Allegri dan Tare. Selebihnya tidak ada siapa-siapa. Jika Allegri, para pemainnya dan Tare bisa membuat kami keluar dari situasi ini, maka itu bagus. Jika mereka tidak bisa, itu akan menjadi minggu-minggu yang sulit. Kami menaruh kepercayaan pada Allegri dan berharap dia tidak akan berpikir untuk pergi. Ungkapnya.